Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas kelompok 5 ini dengan baik, di mana makalah ini kami sajikan dalam bentuk yang sederhana. Adapun judul atau tema yang kami ambil dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut: sistem absensi pegawai menggunakan PHP dan MySQL berbasis web pada PT Starbucks Indonesia Tbk. Nah, tujuan dari penyusunan perancangan makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu nilai tugas akhir mata kuliah web programming 1. Sebagai bahan penyusunan diambil berdasarkan observasi, penelitian, dan beberapa sumber literatur yang mengandung di dalam ini. Kami menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penyusunan makalah ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Retno Sari, selaku dosen mata kuliah web programming 1 di kelas 12501, yang telah meluangkan waktunya untuk mensupport dan mengarahkan dalam pembuatan hal ini. Dan kami menyadari juga bahwa penyusunan makalah ini masih jauh sekali dari kata sempurna. Untuk itu kami mohon kritik dan sarannya nanti di akhir yang bersifat membangun demi kesempurnaan kami sebagai penyusun kedepannya, serta dengan kalimat kata-kata sopan. Oke guys, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini ada, kelihatan nggak? Di sini ada analisa kebutuhan sistem. Nah, analisa kebutuhan sistem ini dalam sebuah perusahaan dibutuhkan absensi pegawai agar bisa mengetahui karyawan yang masuk, izin atau sakit. Maka dengan ini kami membuat sebuah aplikasi absensi yang berbasis web, memudahkan karyawan dan manajer serta pimpinan perusahaan tersebut dalam mengelola data absensi. Nah, supaya mendapatkan informasi yang akurat untuk percaya, oleh karena itu kami membuat absensi pegawai ini berbasis web, agar tujuannya itu membuat karyawan menjadi disiplin gitu. Nah, untuk toolsnya dalam penggunaan aplikasi sistem pegawai ini yang berbasis web, kami menggunakan Adobe Dreamweaver, yaitu program yang digunakan untuk membuat atau menyeting halaman web. Nah, software Dreamweaver ini dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, designer, serta developer web, dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fitur, dan juga dukungan terhadap teknologi terkini. Nah, Adobe Dreamweaver ini menyediakan fitur editor yang disebut WYSIWYG dalam pengejaan bahasa Indonesia, ya, kayak gitu. Yang artinya itu what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapat gitu dalam bahasa Indonesianya. Nah, dalam bahasa kasarnya itu disebut design view. Maksudnya adalah tampilan hasil pikir web itu kita nanti akan sama dengan tampilan pada saat proses perancangan halaman web. Nah, untuk penyimpanan database ini kami menggunakan PHP MyAdmin. Nah, jadi di sini kami menyimpan data-data yang dari hasil liputan data karyawan atau nanti data laporan
itu di PHP MyAdmin. Nah, database penggunaannya itu adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan dan menarik data dengan mudah. Database ini terdiri dari kumpulan data yang terorganisir untuk satu atau lebih penggunaan dalam bentuk digital. Database digital dimanage menggunakan database management system atau DBMS yang menyimpan database, mengizinkan pembuatan, maintenance data, pencarian, dan akses yang lain. Nah, untuk kalian yang pengen mengetahui apa itu PHP MyAdmin, PHP MyAdmin ini adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen MySQL. Nah, menggunakan PHP MyAdmin ini, Anda dapat membuat database, membuat table, menginsert, menghapus, dan mengupdate data dengan UI dan terasa lebih mudah. Sini bisa lihat nih, ada source atau link untuk downloadnya. Nah, software PHP MyAdmin ini itu bersifat open source atau gratis. Tuh, versi yang terbarunya sekarang itu udah 3.2.4 mungkin. Nah, keistimewaannya ini PHP MyAdmin ini dia itu bisa berbasis web gitu. Terus dapat dijalankan di banyak OS juga, selama dapat menjalankan web server dan MySQL-nya. Nah, terus di sini ada XAMPP. Nah, kami untuk menggunakan web server lokalnya itu menggunakan XAMPP. XAMPP itu adalah sebuah paket atau kumpulan software yang terdiri dari Apache, MySQL, PHP MyAdmin, PHP, Perl, tipe 2 atau 2, dan lain-lain. XAMPP ini berfungsi memudahkan instalasi lingkungan PHP, di mana biasanya lingkungan pengembangan web memerlukan PHP, Apache, MySQL, dan PHP MyAdmin, serta software-software yang terkait dengan pengembangan web. Dengan menggunakan yang SAM, kita tidak perlu menginstal aplikasi tersebut satu persatu, jadi udah dalam satu paket gitu. Nah, ini ada MySQL, mungkin perangkat lunaknya atau buat sistem manajemen basis datanya, SQL atau DBMS, multi-thread dan multi-user gitu. Nah, di sini merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database tersebut untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan secara mudah dan otomatis. Gitu. Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tegar. Dipersilakan, Tegar. Iya, jadi saya akan menjelaskan beberapa tentang MySQL ya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan MySQL dulu. Pertama, kelebihan MySQL. MySQL itu free atau gratis, sehingga MySQL itu dapat dengan mudah untuk didapatkan. Nah, kedua, MySQL itu stabil terus tangguh juga dalam pengoperasiannya. Ketiga, MySQL juga mempunyai sistem keamanan yang cukup baik, jadi nggak gampang kayak diretas, agak sulit. Yang keempat, sangat mendukung transaksi dan mempunyai banyak dukungan dari komunitas. Jadi banyak yang dukung juga MySQL ini, banyak yang pakai dari programmer. Nah, selanjutnya itu sangat fleksibel dengan berbagai macam program. Jadi MySQL ini fleksibel banget. Digunainnya tuh ya mudah terus enak juga. Perkembangan dari MySQL sangat cepat. Nah, itu beberapa kelebihan dari MySQL ya. Selanjutnya itu ada kelemahan MySQL, tapi kelebihan itu ada kelemahannya. Nah, di sini kelemahannya itu MySQL kurang mendukung koneksi bahasa pemrograman seperti Visual Basic atau biasa kita kenal dengan sebutan
V, Adobe Pro, Delphi, dan lain-lain. Sebab koneksi ini menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari pemrograman tersebut. Data yang dapat ditangani belum besar dan belum mendukung windowing function. Oke, itu beberapa kelemahan dari MySQL. Oke, terima kasih Jar atas penjelasannya. Terus selanjutnya itu dilanjutkan oleh Alvin Mujantara. Alvin, dipersilakan. Alvin, mana ini masih analisa angkat lunak doang tuh tadi. Ya, di sini saya menjelaskan rancangan antarmuka. Pertama ini tampilan loginnya. Halaman login digunakan untuk hak akses. Yang pertama, admin sebagai pengontrol atau operator untuk mengetahui informasi untuk login masuk menggunakan user dan password default admin. Serta untuk absensi pegawai dengan menggunakan login nomor unik dengan menggunakan NIP dan password yang telah dibuat. Next. Kedua, registrasi pegawai. Registrasi pegawai digunakan untuk menambah data pegawai baru yang baru akan bergabung dengan contohnya kayak gini. Nah, nanti akan kita kasih lihat juga berhubung ini pecah gambarnya, kita kasih lihat langsung dari localhost-nya gitu. Nah, untuk mengingatkan saja ini kita itu di sini masuknya ke hak akses pegawai terlebih dahulu gitu. Makanya langsung ke registrasi pegawai. Ini kan ada login ini diberikan dua akses, yaitu pertama itu admin dan yang kedua itu pegawai, hak akses pegawai. Maka kita login terlebih dahulu itu masuknya ke pegawai, hak akses pegawai ini. Oke, lanjut Alvin. 3. Absensi atau kartu jam hadir adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Ini di sini ada tanggal sekarang, ini password jam masuk, ada tombol masuk, izin sakit, label data masuk pegawai, pecah tapi ada putaran. Oke, nanti kita akan tunjukkan. Nah, di sini masih hak akses pegawai masuk ke halaman absensinya. Nah, di sini itu ada tampilan struktur ini, struktur daftar pegawai. Oke, lanjut Alvin. data pegawai digunakan untuk melihat detail data pegawai, riwayat kerja, dan pendidikan pegawai. Ini lagi bisa menggunakan admin. Di admin ada logout, home, data pegawai, data bagian, data jabatan, data pelatihan, terus ke data kenaikan jabatan, lalu ada laporan data pegawai, data absensi, data pelatihan, lapor kenaikan jabatan. Lalu login juga bisa menggunakan pegawai. Di dalamnya ada logout, home, dan data pegawai. Sorry, ini berarti kita itu bukan struktur pegawai aja, berarti ini ada struktur admin juga. Ini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, itu ada bermacam-macamnya. Di sini ada logout, home, data pegawai, terus di dalam data pegawai itu ada bagian data jabatan juga, terus ada data pelatihan, kenaikan jabatan. Di laporannya juga banyak tuh, ada laporan pegawai, absensi, pelatihan, dan jabatan juga. Jadi di sini strukturnya bukan struktur akses pegawai aja juga. Di sini setelah saya menyadari itu ada struktur hak akses admin juga. Ini berarti ada struktur dua hak akses dalam loginnya ini. Kita lanjut.
Oke, tampilannya seperti ini nih. Profilnya, profil karyawan, data profilnya mungkin ini pecah, mungkin nanti akan kami tunjukkan gambarannya. Nah, ini ada struktur navigasi. Nah, oke, lanjut Alvin, silakan. Struktur rancangan basis data ERD, spesifikasi file entity realization struktur ERD. Ini ada bagiannya dari discussing admin. Di dalam admin ada user ID, pass ID, level. Dari login dan nick dan password. Registrasi isinya ada password, nick, jenis kelamin, bagian foto, alamat, tanggal masuk, jabatan, tanggal lahir, nama pegawai, tempat lahir. Dan dari absensi ada NIP, password, jam masuk, lalu masuk, izin, sakit, dan lapor. Oke, terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi di sini di halaman login ini kan sudah yang sudah kami jelaskan juga, ada 2 hak akses. Untuk loginnya itu, kalau ingin masuk ke hak akses pegawai itu menggunakan nick dan password. Oke. Nick dan passwordnya itu sebelum masuk harus diregistrasi dulu, registrasi pegawai halamannya. Nah, setelah masuk ke halaman registrasi pegawai itu wajib mengisi nick, jenis kelamin, bagian, foto, alamat, tanggal masuk, jabatan, tanggal lahir, nama pegawai, tempat lahir, serta password. Lalu untuk ke admin, login ke admin ini, saya annotation dulu. Untuk ke admin, untuk login ke admin itu kita menggunakan default username dan default password itu admin. Maka nanti aksesnya itu dia akan melihat seluruh itu atau bisa mengetahui informasi serta mengontrol itu dari si data pegawai ini, data karyawan ini tuh, untuk melihat jam masuknya juga, jam keluar, serta izin sakit, laporannya, data-datanya, dan lain-lain gitu sebanyak. Nah, untuk login pegawai ini sesudah registrasi, nanti si pegawai ini bisa melakukan absensi. Melakukan absensinya itu dengan syarat memasukkan NIP, password sesuai NIP yang sudah didaftarkan, passwordnya juga yang sesuai didaftarkan. Jam masuk nanti otomatis saya juga tim membuatnya itu waktu maksimal masuknya itu sekitar jam 9. Maka lewat dari jam 9 itu akan muncul terlambat. Di dalam ini, di bawahnya itu ada tombol masuk, izin, sakit, dan logout. Apabila sudah memencet absen masuk, maka dia itu bisa absen keluar. Dan apabila dia sudah izin, maka dia tidak bisa absen keluar. Begitupun dengan apabila dia memencet tombol sakit, maka dia juga tidak bisa absen keluar juga gitu. Oke. Saya hapus dulu.
Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada LRC juga nih. Oke, lanjut. Teman saya yang akan jelaskan, Alvin Nusantara, dipersilakan. Yang B, logical relation struktur LRS. Dalam pegawai berisi nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk, ID bagian, ID jabatan, foto. Lalu melewati absen, ada ID absen, NIP, tanggal absen, jam masuk, jam keluar, status masuk, status keluar, keterangan terlambat. Lalu admin, user ID, password ID, level user. Oke, lanjut. Nah, lanjut, Alvin. Yang C, spesifikasi file tabel absensi. Di sini ada nama elemen data, absensi, Romin ID /absensi, type text panjang 10, keterangan primary key. Lalu ada nomor induk pegawai, NIP, teks panjangnya 10. Lalu elemen data selanjutnya tanggal absen, akroninnya tanggal absen, date, terus panjangnya 20. Lalu elemen selanjutnya ada jam masuk, akroninnya jam masuk, type-nya time, sama kayak jam keluar, sama juga status masuk, akroninnya status, stress masuk, tipnya status keluar slash enum. Lalu elemen datanya keterangan, akroninnya cut, type-nya star, panjangnya 2. Lalu elemen selanjutnya keterlambatan, akroninnya terlambat, type-nya enum juga. Oke, lanjut. Nah, di sini ada spesifikasi file tabel pegawai. Dilanjutkan masih oleh Alvin, silakan. Di sini spesifikasi file tabel pegawai. Sama kayak tadi, nama elemen data, akronin, type, panjang. Di sini nomor 1, nomor induk pegawai, akroninnya NIP, type-nya text, panjangnya 10. Lalu yang kedua, nama pegawai, akroninnya nama, type-nya text, panjang 40. Yang ketiga, tempat lahir, akroninnya tempat lahir, type text, panjangnya 200. Yang keempat, tanggal lahir, tanggal lahir, type-nya date. Yang kelima, jenis kelamin, akroninnya jenis kelamin, tipnya EUM. Yang keenam, alamat, akronin alamat, tipnya teks, panjang 200. Yang ketujuh, tanggal masuk, akroninnya TGL masuk, tipnya date. Yang ke-8, bagian ID /bag, tipnya teks, panjangnya 4. Yang 9, jabatan, akroninnya ID/job, tipnya teks, panjang 4. Yang ke-10, foto, akronin foto, tipnya teks, panjangnya 100. Oke. Nah, di sini juga ada spesifik file tabel admin. Sebelumnya saya terima kasih oleh Alvin sudah menjelaskan spesifikasi file yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ada spesifikasi file tabel admin. Nah, spesifikasi file tabel admin ini berisi elemen datanya itu ada user ID, password ID, level user. Nah, dan di akronimnya itu ada user ID,
device serta level underscore user. Nah, di typingnya ini itu ada text, dan integer. Nah, serta panjangnya itu 50 dan 50. Di sini ada struktur tampilannya ya. Di sini tampilannya seperti ini, tampilan screenshotan, sistem absensi pegawai berbasis web, dan ini loginya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Syaril. Silakan Syaril. Jadi ini di sini ada hak akses admin, data pegawainya hasilnya seperti ini. Agak Hasilnya seperti ini, nanti akan kami jelaskan juga secara langsung. Ini mungkin karena screenshotan jadi pecah gambarnya. Nah, ada hak akses admin itu kita masuk ke data pegawainya. Di sini sebenarnya itu di tampilan sininya itu adalah list atau daftar data pegawai yang sudah didaftarkan atau daftar ya. Ini sebenarnya list, nanti akan kami tunjukkan gambarnya. Oke, lanjut. Nah, di sini itu ada data bagian. Di sini mungkin pecah-pecah gambarnya. Mungkin nanti juga akan saya jelaskan juga. Nah, di dalam table ini itu ada data bagiannya, data bagian pegawai. Nah, berhubung nanti di sini kurang jelas, nanti akan saya jelaskan secara langsung. Nah, di sini juga ada button-buttonnya ini. Ini di halaman hak akses admin ini. Tuh, makanya dia mempunyai akses melihat data pegawai, data laporan, terus serta banyak di sini. Kok nggak kelihatan? Nanti akan tunjukkan juga. Lanjut. Nah, di sini itu ada data jabatan. Data jabatan juga tidak begitu kelihatan, mungkin secara langsung juga saya akan jelaskan. Tuh, berhubung aku lihat nanti kebingungan yang ada. Nah, di dalam tabelnya itu ada data jabatan pegawainya. Tuh, sorry ya, belum kelihatan. Ini juga terlihat. Nah, oke, kita lanjut aja, nanti saya akan jelaskan langsung urutannya. Nah, di sini juga ada data pelatihan. Di dalam table data pelatihan itu ada hasil dari pelatihan pegawainya. Nanti akan muncul di sini. Nah, di dalam lanjut ya, kita ke hak akses pegawai. Di dalam hak akses pegawai itu hanya diberikan akses absensi pegawai, terus profil pegawai gitu. Oke. Nah, di dalam absensi pegawai ini ada NIP, mungkin, terus ada password yang sudah dibuat di awal yang harus disesuaikan. Jam masuknya itu otomatis. Dan di absensi pegawai ini saya setting untuk maksimal masuknya itu adalah jam 9 pagi. Lewat dari jam 9 pagi itu akan muncul terlambat gitu. Pemberitahuan. Nah, di table bawahnya ini itu ada tanggal, mungkin kurang kelihatan nanti di sini.
ada di sini samar-samar, mungkin kita lihat langsung nanti. Tuh. Di sini juga ada tanggal absensinya, absensi pegawainya, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Tuh. Jadi lebih akurat. Oke. Selanjutnya itu kita ada profil pegawai. Nah, di dalam ini itu ada NIP banyak guys, ada macam-macamnya itu. Di sini yang sudah didaftarkan di sebelumnya di registrasi pegawai. Ini juga ada fotonya seharusnya. Wajib. Sebelum kita masuk kesimpulan dan saran, saya akan menunjukkan tampilan secara langsung. Berhubung ini pecah-pecah, jadi nggak worth lah buat dilihatnya, nggak worth it lah. Kita akan lihat langsung dengan menggunakan localhost. Gitu. Dengan kita melihat langsung itu jadi kita berbagi ilmu, kita bisa tahu. Nah, tampilannya itu seperti ini, tampilan utamanya ya. Tampilan utamanya seperti ini. Ini saya akan masuk ke hak akses admin. Itu username defaultnya itu admin, password defaultnya itu admin. Oke. Saya akan login. Oke. Di sini saya akan masuk ke data pegawai dulu. Nah, di sini terlihat tabel data pegawainya yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Nanti saya akan coba registrasi pegawai gitu. Ini terlihat jelas. Nah, di dalam table data pegawainya itu ada nomor, NIP, nama, tanggal masuk, bagian, jabatan, dan kontrol. Kontrol itu buat menjadi datanya. Di sini ada nama pegawainya juga. Di sini. Oke. Pegawai. Lanjut. Nah, di sini saya kan sudah masuk ke halaman data pegawai. Selanjutnya itu saya akan masuk ke data bagian. Nah, ini terlihat ada 3 bagian ya. 3 bagian pegawainya. Data bagian itu ada developer yang pertama dengan ID bagian B003, yang kedua itu ada B002 programmer, dan yang ketiga itu ada B001 marketing. Nanti juga di sini ada button tambah data, digunakannya untuk menambah data bagiannya. Di sini otomatis muncul kodenya. Di sini kita tinggal masukkan nama bagiannya aja. Tuh, misalkan kita di sini mau memasukkan full stack developer, tinggal kita simpan, jadi otomatis muncul. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada data jabatan. Di sini terlihat ada kolom di jabatannya itu ada nomor, ID, jabatan, serta jabatan tersebut. Nah, di sini terlihat nomor 1 dengan kode ID-nya itu J005. Nah, jabatannya itu adalah backend developer. Yang kedua itu adalah J004 dengan jabatan front developer. Yang ketiga itu J003 manager rekom. Nah, yang keempat itu ada J002 kepala rekom. Yang kelima itu ada J001 yaitu rekom. Ini kita bisa tambah data juga serta edit datanya. Di sini saya akan masuk jabatan manager.
maka nanti otomatis muncul dengan ID jabatan yang baru, yang otomatis muncul nih. Di sini juga bisa edit, bisa kita edit di sini, tinggal update aja, itu otomatis. Selanjutnya itu masuk ke data pelatihan. Data pelatihan ini adalah data yang sudah pegawai inputkan datanya atau laporan, jadi tinggal pihak adminnya aja yang buat, jadi nanti otomatis muncul di sininya. Kita tambah, nah ini NIP-nya itu sesuai yang sudah didaftarkan di registrasi pegawai, maka jika belum didaftarkan itu maka tidak muncul di sini. Sini akan saya coba dengan NIP 12180294. Tanggal pelatihannya ini 20. Pelatihannya full stack Lenggara Nusa Mandiri. Sini pelatihan 90. Oke, lanjut. Sorry tadi ada gangguan sedikit. Kita share lagi. Nah, di sini itu setelah kita buat, nanti itu akan muncul bila ada nilainya ya. Ini tadi saya masukkan itu nilai 90, itu sangat baik. Tuh. Apabila di atas 90 itu sempurna. Itu ya. Oke. Lanjut ke data kenaikan jabatan. Nah, di sini itu ada data pegawainya. Ini tuh udah otomatis muncul itu dari yang sudah didaftarkan di registrasi pegawai. Apabila belum didaftarkan itu maka tidak muncul. Di sini itu terlihat ada NIP di kolom kenaikan jabatannya, itu ada NIP, nama pegawai, tanggal masuk, bagian di barisnya ya, jabatan sekarang, masa kerja, serta kontrol. Ini untuk bisa mengubah jabatannya dari pindah jabatan, misalkan jabatan yang dulu apa, yang sekarangnya yang baru apa gitu. Sini terlihat tanggal masuknya berapa. Kita bisa ubah juga di sini. Kita bisa ubah di kontrol nih. Kita bisa ubah. Nah, untuk mengubah. Nah, ini yang saya pengen ubah itu ada di sini. Yang NIM 12180294. Saya pengen ubah. Nah, maka di bawahnya itu muncul. NIP saya itu tidak bisa diubah otomatis. Itu karena sudah saya klik dengan NIP 12180294 ini. Nah, jabatannya lama itu tidak bisa diubah karena sudah otomatis. Yang bisa diubah itu jabatan baru dan keterangannya. Nah, berhubung saya bataskan di sini, apabila kurang lebih dari masa kerja 4 tahun itu belum bisa. Apabila sudah lewat dari 4 tahun itu sudah bisa dipilih dengan jabatan barunya gitu. Sudah saya setting di sini. Maka di sininya muncul sini samar-samar. Belum bisa ini di sini. Oke, lanjut ke laporan. Nah, di dalam hak akses ini, hak akses admin ini istimewanya itu dia dapat secara langsung melihat laporan dari data pegawai,
data absensi, data laporan pelatihan, serta data kenaikan jabatan. Nah, di sini terlihat nih laporan data pegawainya yang sudah daftar di registrasi pegawai. Maka nanti akan bisa cetak halamannya. Tuh. Nah, berhubung tidak connect ke print, jadi tak usah. Ini sudah saya coba berfungsi dengan baik. Terus lalu di bawahnya itu ada laporan data absensi. Nah, itu saya pengen lihat periode November 2020. Oh ya, ini untuk laporannya itu per periode ya guys. Ini kelihatan nih. Jadi yang masuknya tidak telat per periode November, yang masuknya terlambat, yang izin, yang sakit itu terlihat. Di sini belum muncul, hanya satu aja ini, baru yang dari baris kedua 1218 itu kehadiran 1. Dan di sini saya waktu itu jajal karena absennya lewat jam 9, maka itu muncul di sini keterlambatnya berapa kalinya. Di sininya kehadiran. Apabila dia tidak terlambat, maka di kolom terlambatnya ini dia akan nambah. Apabila dia klik tombol izin, maka di sininya nanti akan ditambah berapa harinya. Dan apabila dia klik tombol sakit sini, maka akan muncul juga berapa harinya juga dia sakit gitu. Dan apabila dia tidak memencet tombol, itu nanti tidak hadir kelihatan guys. Oke ya, kita ini lanjut ke laporan data pelatihan. Di sini juga terlihat data pelatihan yang sudah tadi saya masukkan, sebelumnya sudah terregistrasi terlebih dahulu, maka terlihat sudah ya di sini laporannya. Dia ini laporan data pelatihan ini tidak berperiode, maka nanti akan otomatis muncul. Nanti akan juga bisa cetak halamannya. Oke. Dan lanjut itu ada laporan kenaikan jabatan. Nah, ini kelihatan nih pegawai mana yang terlihat atau diubah, atau jabatan barunya atau masa kerjanya juga terlihat gitu. Histori jabatan lamanya juga terlihat jelas di sini, dari tahun berapa dia sampai berapanya jabatan lama ini sampai dengan jabatan barunya front developernya ini, dan masa kerjanya juga tentu jelas kelihatan. Nah, keterangan yang tadi itu berfungsi dengan untuk mengomentari hasil dari kerja pegawai tersebut. Di sini terlihat keterangan itu kerja bagus, yang artinya yang artinya itu dia bekerja dengan baik gitu. Oke, lanjut guys, kita hapusin dulu sebelum lanjut. Oke. Nah, ini adalah halaman dari akses adminnya. Hak akses admin, maka itu dia akan terlihat gitu. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, begitulah dari halaman hak akses admin yang sudah saya jelaskan. Maka selanjutnya itu saya akan menjelaskan halaman dari hak akses pegawainya.
kita logout terlebih dahulu, maka akan muncul pemberitahuan Anda telah keluar, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, sebelum masuk ke halaman akses pegawai. Nah, apabila pegawai tersebut belum terdaftar di dalam website absensi ini, sistem absensi ini, maka pegawai tersebut itu bisa meregistrasi pegawai dengan adanya NIP, password login, nama pegawai, tempat tanggal lahir pegawai tersebut, tanggal lahirnya, jenis kelamin, pilih pria atau wanita sesuai yang nanti didaftarkan, alamat, tanggal masuk, tanggal bulan tahun, bagian, jabatan, serta foto. Nah, berhubung saya sudah di sini daftar, maka saya akan langsung masuk ke halaman login. Di sini dengan syaratnya ini username-nya itu dari NIP dan passwordnya itu yang sudah dibuat sebelumnya di registrasi pegawai. Tuh. Ya sudah, kita tinggal login aja. Oke. Di sini terlihat tanggal 24 November sesuai dengan kalender. Tuh. Nah, untuk absensinya itu menggunakan NIP dan password loginnya ya. Di sini saya akan jajal, passwordnya juga harus sama. Di sini akan saya absensi masuk. Ini saya absensinya itu jam masuk 16.57. Oke, jam masuk 16.57 saya masuk. Nah, maka di sini akan muncul keterlambatan, pemberitahuan keterlambatan. Localhost-nya bilang ya, localhost-nya bilang, tuh, maka Anda telah melakukan absensi. Itu karena di sini tim kami juga sudah mengatur dari maksimal absensinya yaitu jam 9. Di atas jam 9 maka akan telat. Sudah diatur, jadi nggak bisa bolos-bolos lagi. Oke. Saya akan hapus dulu. Oke. Maka di sini akan muncul absen masuk yang sudah masuk. Di sini juga tanggal absennya 24 sekarangnya ini. Nah, absen keluarnya belum karena saya belum ngeklik tombol absen keluar gitu. Apabila belum melakukan klik absen keluar, maka di kehadirannya itu strip ya, atau belum ada itu. Dan keterangannya juga belum muncul. Kalau belum klik kontrol keluarnya ini, button keluar, maka itu belum muncul. Itu sistemnya. Nah, saya akan jajal absensi keluarnya ya, dengan mengklik tombol kontrol keluar. Oke, maka muncul pemberitahuan absen keluar dari localhost-nya. Tuh, maka akan muncul. Tuh, guys. Apabila dia belum klik OK, terus dia akan muter-muter terus, akan memanggil gitu. Akan muter-muter mencari. Apabila sudah diklik OK, dia akan kembali. Nah, di dalam hak akses pegawainya ini, dia itu hanya bisa masuk ke tombol home, langsung masuk ke absensi pegawainya dan data pegawai ini itu yang sudah didaftarkan. Di sini itu ada di sebelah kanan ada pengalaman kerja. Nah, itu bisa masukkan atau tambah data, edit dan hapus. Di sini ada nama pengerjaannya, pengalaman kerjanya itu ada developer gitu. Dan di sini ada riwayat pendidikannya juga. Tuh. Lulusannya di sini terlihat ada
NIP, nama, terus nama pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk, bagian dan jabatan. Si ini juga di halaman ini juga bisa mengedit dari profil dan pegawai tersebut. Tinggal ngeklik edit profile. Tuh, dia akan muncul nih kayak gini. Dia juga bisa mengganti fotonya dia. Tuh. Terus keistimewaannya juga bisa mengganti jenis kelaminnya juga dan mengganti password. Gitu guys. Nah, di sini ada riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan ini ada tahun, detail pendidikan, dan bisa diedit juga, bisa dihapus guys. Dan bisa tambah datanya juga di pengalaman. Oke, itulah dari halaman hak akses pegawainya. Nah, selanjutnya itu saya akan masuk ke PPT-nya lagi, dan Saril dipersilakan kesimpulannya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi di sini ada kesimpulan absensi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai untuk menentukan kenaikan penghasilan dan jabatan. Terdapat beberapa masalah yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan rangkaian proses absensi dengan menggunakan tanda tangan. Dengan dibangunnya aplikasi absensi pegawai ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, dengan dibangunnya aplikasi absensi pegawai dapat mempercepat pegawai dalam melakukan absensi pegawai atau karyawan yang ada. Yang kedua, dengan dibangunnya aplikasi absensi pegawai dapat mempermudah pengolahan informasi absensi pegawai bagi bagian pegawaian. Yang ketiga, sistem informasi absensi ini dapat dengan mudah digunakan untuk dipelajari oleh pegawai. Yang selanjutnya, di sini juga ada saran untuk mengoptimalkan kinerja sistem ini. Maka penulisan penyusulan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu satu, perlunya pembuatan terhadap backup file-file yang penting bagi institusi sebaiknya dilakukan tiap akhir bulan. Yang terakhir, harus adanya maintenance terhadap sistem tersebut agar efektivitas sistem dapat terus berjalan dengan baik dan optimal. Terima kasih Saril atas penjelasan dari kesimpulan dan sarannya. Sebelum saya tutup itu, saya ingin menjelaskan, lupa ya sebenarnya, seharusnya dari kesimpulan saran nih sebelumnya. Saya ingin menjelaskan maksud dan tujuannya dulu. Sebelum ditutup, nah maksud dan tujuan dari absensi pegawai berbasis waktu ini yaitu adalah, yang pertama itu membuat sistem yang dapat mempermudah rekap karyawan per bulannya. Yang kedua itu membuat sistem yang dapat mempermudah pencarian data karyawan di data perusahaan. Nah, ini maksudnya ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk membangun, yang pertama itu adalah untuk membangun dan meningkatkan tingkat kejujuran karyawan. Yang kedua itu membangun dan meningkatkan tingkat kedisiplinan karyawan. Yang ketiga, etos kerja. Dan yang keempat itu ada mengintegrasikan elemen
sistem informasi absensi dengan aplikasi berbasis web. Membangun sistem informasi yang mampu memberikan informasi yang akurat dan terpercaya pastinya. Oke guys. Nah, ruang lingkupnya itu membatasinya itu hanya pada sistem absensinya aja. Oke guys. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok kami yang menjelaskan tentang sesuai temanya sistem absensi pegawai menggunakan PHP dan MySQL berbasis web pada PT Starbucks Indonesia. Ketika ya, apabila ada kekurangan kata atau kekurangan dari makalah ini, mohon nanti pada sesi terakhir itu silakan ditanyakan. Apabila ingin kritik silakan mengkritik untuk membangun, akan menjatuhkan. Apabila ingin menanyakan, mohon pertanyakan dengan kata-kata yang sopan. Mungkin tidak ada lagi dari kami. Apabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.